Nah pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Research and Dedication tentunya di UB On TV. Dan tentunya pemirsa masih bersama dengan Ibu Tari yang akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai penelitian dan juga pengabdian nih pemirsa. Dan Ibu, tadi kita sudah berbicara mengenai desa wisata dan juga blue economy nih. Dan mungkin untuk pokok kajian dan inti dari penelitian Ibu itu tadi itu di daerah mana ini Bu? Di desa wisata mana? Ya, kita berusaha mengembangkan di Aceh Besar ya, karena kebetulan kan kita masih di kawasan Aceh. Jadi kita mengembangkan di Aceh, di dekat Universitas Ubudiyah Indonesia dan yang berada di teritorial pesisir pantai, yang tepat berada di teritorial pesisir pantai. Karena itu sangat sangat tepat gitu ya dalam pengembangan desa wisata berbasis blue economy. Oh iya Ibu, berbicara tadi mengenai produk based budget system. Nah itu pastinya kan setiap daerah tuh ada anggaran dan juga memang yang sudah diatur gitu. Nah ini bagaimana ini Bu? Bahkan kita ketahui ya bahwa memang setiap daerah itu kalau berbicara tentang anggaran dan segala macam itu memang kebanyakan itu langsung dikasih gitu ya Bu ya, mengenai ini nih ada bantuan dana untuk pengembangan gini sebagai UMKM dan sebagainya. Dan tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa di setiap daerah itu kan pastinya ada keterbatasan dari pengetahuan dan sebagainya. Mungkin dari penelitian Ibu sendiri itu apa ada berkaitan seperti pengembangan kayak seminar ataupun pelatihan? Iya, jadi dalam pengembangan blue budget system ini kita berharap setiap desa itu bisa menganggarkan ya anggarannya itu dengan tepat. Nah, di mana dalam penganggaran setiap desa dituntut untuk melihat sisi budgetnya. Ini kira-kira untuk pengembangan produk UMKM budget ini kita plotkan kemana gitu. Jadi blue budget system ini blue budget yang memang ke arah ekonomi biru gitu, pengembangan pesisir pantai gitu. Sehingga pemerintahan desa diharuskan untuk secara cermat ya dan tepat untuk menganggarkan anggarannya untuk mendukung program-program tersebut. Misalnya program pelatihan ya kepada masyarakat desa untuk pengolahan sumber daya laut ya, pengolahan ikan. Misalnya ikan dijadikan ikan kering gitu ya yang bisa dijual dan diekspor. Atau ikan itu kulitnya yang biasa kita buang bisa kita olah menjadi kerupuk gitu ya dan lain sebagainya, tapi itu semua dikelola oleh desa. Nah nanti kemudian desa tersebut punya produk unggulan, misalnya kerupuk kulit ikan, nah gitu ya. Nanti yang menjadi patennya adalah paten desa tersebut, sehingga di situ muncullah bahwa desa kerupuk kulit ikan itu di desa A misalnya. Nah, jadi menjadi ciri khas atau produk unggulan di desa A. Nah, kemudian dari sumber daya manusianya tentunya harus dikembangkan ya, diberi pelatihan bagaimana cara mengolah yang benar, diberi pelatihan bagaimana cara untuk memasarkan produk ya, lalu membuat sertifikasi halal dan lain sebagainya. Dan itu semua tentunya harus disupport dengan anggaran ya. Jadi kalau kita berharap ada anggaran dari luar, nah bisa saja, tapi desa tentunya harus bekerja sama, mencari mitra ya, untuk mendukung program-program yang sudah disusun oleh desa tersebut gitu. Iya, pastinya bisa menjadi juga oleh-oleh ya Bu ya, apabila tentunya ada masyarakat ataupun para wisatawan yang hadir itu bisa ini nih yang unggul nih, oleh-oleh dari Gampong ini gitu. Nah Ibu, mungkin untuk dari segi lain lagi nih, tadi udah dijelaskan tuh mengenai untuk kemampuan ya untuk mengolah produk gitu. Mungkin untuk dari segi marketing dan sebagainya itu apakah ada sudah include nih Bu di dalamnya? Ya, kalau marketing begitu juga dengan marketing ya. Kalau misalnya desa itu sudah punya produk, tapi produknya itu didiemin aja, tidak ada orang yang tahu, tentunya produk itu akan menjadi produk yang sia-sia walaupun nilainya itu besar. Sehingga nanti desa juga harus melakukan pelatihan
ya untuk pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa supaya bisa menjual, ya, memasarkan produk itu secara luas, baik itu menggunakan sosial media, ya, atau alat-alat pemasaran lainnya yang mendukung supaya produk tersebut bisa dikenal luas, ya. Nah, dari pengembangan produk tadi nanti kemudian akan memunculkan banyak UMKM tentunya, UMKM yang ada di desa gitu ya. Jadi nanti desa tersebut tidak hanya memiliki satu UMKM binaan, tapi ada beberapa UMKM binaan yang kemudian nanti juga bisa di situ berkembang UMKM sosial, ya, sehingga setiap antara satu UMKM dengan UMKM yang lainnya itu saling memopong, memberikan informasi dan saling membangun gitu, sehingga ada kesamaan visi. Jadi satu desa itu UMKM-nya banyak, jenisnya banyak, tapi visinya sama gitu. Iya, menarik sekali ya Bu ya, mengenai penelitian yang kita bahas hari ini tentunya juga merupakan dari olah pikir ya, dan juga kerja keras dari Ibu Soraya Lestari, SE, MSI. Nah pemirsa, tentunya kita akan selanjutnya nih membahas nih mengenai tadi yang kedua, yaitu dedikasi atau pengabdian dari Ibu Soraya Lestari. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.